Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safat Yunianto dengan NIM 2350191012 kelas A. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar analisis kualitatif senyawa anorganik. Capaian pembelajaran mengetahui dan menjelaskan jenis pengamatan yang dapat dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Mengetahui dan menjelaskan jenis reaksi dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Mengetahui dan menjelaskan tahapan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Merancang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Outline: pendahuluan jenis-jenis reaksi, tahapan analisis kualitatif, teknik eksperimen dalam analisis kualitatif senyawa anorganik. Pendahuluan: secara umum, untuk melakukan analisis kualitatif senyawa anorganik mengidentifikasikan dapat dilakukan 3 cara pengamatan, yaitu analisis kualitatif senyawa anorganik secara fisika, organoleptik, pengamatan menggunakan panca indera meliputi bentuk, warna, rasa, bau. Uji nyala pengamatan warna yang dipancarkan senyawa jika diinteraksikan dengan sumber panas atau api. Pengamatan sifat-sifat fisika seperti titik lebur, titik didih, bobot jenis, indeks bias, dan lain-lain. Secara kimia, pengamatan sifat senyawa jika direaksikan dengan zat kimia lain reagen meliputi perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, timbul aroma khas, perubahan suhu, pembentukan kristal, dan lain-lain. Fisikokimia atau metode instrumental pengamatan spektrum. Jenis reaksi dalam analisa kualitatif ada reaksi kering, reaksi yang menggunakan sampel dalam bentuk padatan, pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, uji manik boraks, uji manik fosfat, uji manik natrium karbonat. Reaksi basah, reaksi yang menggunakan sampel dalam bentuk larutan atau sampel dilarutkan, kemudian direaksikan dengan suatu reagen dan diamati hasil reaksinya. Reaksi kering pemanasan, cara pemanasan dalam tabung bola atau tabung reaksi kecil, sedikit zat 4-5 mg ditaruh dalam tabung uji yang kering, panaskan dan dengan berlahan. Kemudian amati perubahan yang terjadi seperti terjadi sublimasi, perolehan, penguraian zat yang disertai dengan perubahan warna atau adanya gas. Contoh: berubah warna kuning ketika panas, putih ketika dingin, adanya ZNO atau garam kuning ketika panas, kuning ketika dingin, adanya PbO dan beberapa garam Pb. Keluar gas jika uap panas dialirkan pada kertas lakmus, berubah lakmus merah menjadi biru, adanya garam-garam amonium dengan lampiran di bawah. Reaksi kering uji nyala. Bagian B merupakan bagian terpanas, dapat digunakan untuk melelehkan. Bagian C, zona mengoksidasi bawah, dapat digunakan untuk mengaweti suatu zat. Cara uji nyala: kawat platinum atau nikel krom diberisikan dengan HCl pekat dengan cara dicelupkan ke dalam HCl pekat dalam kaca arloji, kemudian dipanaskan pada zona B hingga kawat bersih atau tidak memberikan nyala ketika dipanaskan. Jika perlu diulang 2-4 kali, kemudian kawat dicelupkan ke dalam sedikit HCl pekat dan dipaparkan sampel padatan, lalu kawat dipanaskan pada zona C. Amati warna nyala yang terbentuk. Flame test. Flame test for metals. Nyala khas unsur ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, berium, magnesium, kalsium, strontium, barium, arsen, tembaga, timbal, antimon, indium, dan boron. Reaksi basah, reaksi pengendapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat dalam suatu larutan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi jenuh dengan zat yang bersangkutan. Endapan mungkin berupa kristalin atau koloid. Endapan dapat dipisahkan dengan larutan dengan cara penyaringan atau desentrifugasi.
Dalam analisa kualitatif, reagen yang digunakan untuk membentuk endapan tidak boleh berlebihan, kecuali dinyatakan khusus. Berlebihan zat pengendap dapat membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan melarutnya sebagian endapan. Reaksi basah, reaksi pembentukan gas. Gas hasil reaksi yang terbentuk dapat diamati dengan beberapa cara, diantaranya 1. Panca indera dari bawah yang merangsang contoh pembentukan gas amonia. Dari warna contoh pembentukan gas NO2 yang berwarna merah kecoklatan. 2. Mereaksi dengan reagen kimia sehingga mudah diamati, contoh terbentuknya kabut amonium klorida jika uap HCl hasil reaksi direaksikan lagi dengan NH4OH pekat. Digunakan untuk identifikasi adanya anion Cl-. Reaksi Cl- ditambah H2SO4 sama dengan Cl tambah SO4 HCl tambah NH4OH sama dengan NH4Cl tambah H2O kabut asap. Reaksi basah, reaksi pembentukan gas. Terbentuknya endapan apabila gas CO2 hasil reaksi direaksikan lagi dengan air kapur atau air buih CaOH atau BaOH. Digunakan untuk identifikasi adanya anion CO3 2-. Reaksi A, CO3 2- ditambah 2H+ sama dengan CO2 tambah H2O. Yang B, CO2 tambah CaOH2 keruh sama dengan CaCO3 endapan putih ditambah H2O, atau CO2 ditambah BaOH2 keruh sama dengan BaCO3 endapan putih ditambah H2O. Reaksi basah, reaksi pembentukan kristal, contoh asam pikrat menjadi kristal jarum. Analisa kualitatif, identity confirmation versus blank identification. Tahapan analisis kualitatif senyawa anorganik. Analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik dilakukan berdasarkan karakteristik spesifik senyawa tersebut. Untuk mengetahui karakteristik tersebut dilakukan pengujian secara fisik maupun kimia, reaksi kimia. Secara umum, tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik sebagai berikut. Untuk blank identifikasi adalah 1. Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan non-logam kation dalam larutan, reaksi golongan dan reaksi spesifik, pemeriksaan anion dalam larutan, reaksi pengarahan anion dan reaksi spesifik, membuat kesimpulan. Contoh, untuk senyawa multikomponen sebelum dilakukan pengujian ada kalanya diperlukan pemisahan senyawa. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan orientasi awal tentang sifat fisikokimia terhadap sampel yang akan diberikan, jadi belum menentukan zat yang ada dalam sampel. Hasil pemeriksaan pendahuluan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan tahap analisis berikutnya dan acuan dalam mengambil kesimpulan. Hasil pemeriksaan pendahuluan membantu kita membuat dugaan zat-zat apakah yang pasti tidak ada dan zat-zat apakah yang mungkin ada. Pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptik, bentuk, warna, rasa, dan bau. Pemanasan dalam tabung uji, pemeriksaan warna nyala, reduksi pada blok arang, reaksi Mannix-Borax, uji terhadap ion amonium, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat, uji terhadap pitrat, uji terhadap borat. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan. Pemeriksaan biasanya diawali dengan mengelompokkan kation dalam beberapa golongan dengan metode H2S, kemudian dilanjutkan dengan reaksi spesifik kation yang dimaksud. Pemeriksaan anion dalam larutan. Pemeriksaan biasanya diawali dengan pengelompokan gas yang dihasilkan oleh anion menggunakan H2SO4 encer dan pekat, kemudian dilanjutkan reaksi spesifik anion yang dimaksud. Tahapan analisis kualitatif senyawa anorganik lanjutan. Sedangkan tahapan yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif senyawa anorganik dengan metode klasik sebagaimana berikut. Untuk confirmation identification adalah 1. Pemeriksaan organoleptik, 2. Reaksi spesifik senyawa kation dan anion, 3. Membuat kesimpulan. Catatan, untuk senyawa multikomponen sebelum dilakukan pengujian ada kalanya diperlukan pemisahan senyawa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.